Halo nakama. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita One Piece di Arc Punk Hazard Part 1. Sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, and subscribe. Arc dibuka dengan tibanya Luffy di suatu pulau yang sangat aneh. Sekarang mereka berada di dunia baru. Dikatakan semua cuaca akan berubah-ubah di setiap waktu. Tak hanya itu saja banyak binatang liar yang berbentuk aneh. Jadi jika nantinya Merak menemui hal seperti itu, maka hal itu sudah biasa terjadi di dunia baru ini. Kembali ke cerita saat itu, diperlihatkan pulau atau tempat yang sangat misterius. Tepatnya ada kobaran api di tepi pulau. Melihat itu Luffy sangat antusias untuk berpetualang. Namun di sisi Nameo melarangnya dikarenakan Lopos tidak menuju ke arah sana. Yang berarti belum diketahui apa yang ada di sana. Meski begitu Luffy tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Sebelum pergi tiba-tiba Denden Mushi bergetar. Yang mana terdengar suara orang yang minta tolong berasal dari pulau tersebut. Ia mengatakan kalau dirinya sedang diserang oleh samurai. Anehnya pula ia juga berkata kalau ia sangat kedinginan. Seketika mendengar hal itu Luffy dan lainnya kebingungan, lantaran yang mereka lihat hanyalah pulau yang terbakar. Ia merasa ada masalah di sekitar pulau itu, Luffy semakin penasaran ingin pergi ke pulau itu. Di suatu sisi lainnya, ternyata Angkatan Laut G5 sedang menyadap pembicaraan dari Mugiwara. Tapi sebelum lanjut apa sebenarnya G5 itu? G5 secara resmi adalah Angkatan Laut Greenland Cabang 5. Diketahui markasnya terletak di dunia baru dekat Red Line. Yakni tugas dari mereka adalah mengawasi bajak laut di dunia baru. Bedanya dengan yang lain, adalah mereka adalah sekumpulan bajak laut yang menjadi angkatan laut. Jadi bisa dikatakan mereka melakukan dengan caranya sendiri. Nah di sini pula Smoker menjadi ketua dari Divisi 1 bersama Tashigi. Jabatannya setelah time skip sudah menjadi wakil admiral. Tentunya kejutannya juga semakin bertambah. Seperti yang dikira mereka ke dunia baru untuk menangkap Luffy. Dan kebetulan pula, ia mengetahui keberadaannya lewat penyadap itu. Yang mana Luffy akan berlabuh di Punk Hazard. Diketahui pulau itu sangatlah dilarang dan dimasuki oleh pemerintah sendiri. Lanjut lagi pada sisi Luffy. Sebelum berangkat, mereka membagi kelompok menjadi dua. Tim satu yaitu Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin. Dan sisanya akan menanti Luffy dan kelompoknya menelusuri pulau tersebut. Tak lama-lama Luffy pun pergi ke sana melewati awan buatan Nami. Sesampainya di gedung utama terlihat ada dua peringatan dari Marine dan World Government. Yang berarti pulau ini dilarang untuk dimasuki. Meski begitu Zoro tanpa pikir panjang menebas gerbang tersebut, dan akhirnya mereka bisa masuk ke tempat tersebut. Seperti yang terlihat setelah menelusuri tempat terbakar itu, mereka tidak menemukan seseorang pun. Yang membuat mereka bingung sampai saat ini adalah tidak ada tanda-tanda tempat dingin seperti yang katakan oleh orang sebelumnya. Alhasil mereka melanjutkan untuk masuk lebih dalam lagi. Tiba-tiba pula ada suara raungan keras dari suatu tempat. Ternyata itu adalah seekor naga raksasa yang mulai menyerang. Seketika Luffy dan lainnya sangat terkejut mengingat naga hanya ada di cerita dongeng saja. Namun kali ini, benar adanya bahwa naga itu memang ada. Melihat keanehan tersebut Luffy sangat antusias menyerangnya demikian pula dengan Zoro. Tapi tak disangkanya naga itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi seperti yang terlihat Luffy dan Zoro mampunya mengimbanginya. Lagi-lagi mereka pun dikejutkan dengan adanya ada yang bisa berbicara. Tapi meski begitu mereka berusaha untuk bisa membunuhnya.
Alhasil dengan serangan combo mereka berempat, Zoro bisa menebas leher sang naga tersebut. Scene beralih, di mana Namei dan lainnya yang sedang menunggu di kapal. Mereka dikejutkan dengan adanya asap aneh. Yang ternyata itu adalah obat tidur yang entah dari mana asalnya. Dan seperti yang terlihat mereka pun tertiduk termasuk Sanji. Ternyata yang melakukan semua itu adalah orang yang memakai pelindung anti gas beracun. Dan mereka kini dibawa ke suatu tempat. Di tempat tersebut, Nami, Chopper, Sanji, dan Franky dikurung di tempat tertutup dengan besi. Sementara Brook ditinggal di kapal lantaran mereka mengira kalau Brook bukanlah makhluk hidup. Sesaat semuanya tersadar, mereka dikejutkan dengan adanya kepala yang terpotong-potong. Yang ternyata itu adalah bagian tubuh dari yang ditemukan juga oleh Luffy. Ternyata ia adalah samurai dari Wano yang bernama Kinemon. Awalnya Kinemon menceritakan apa yang terjadi. Tapi setelah ia mendengar bahwa mereka adalah kelompok bajak laut, ia pun menutup mulutnya. Yang berarti, ia sangat membenci bajak laut. Entah apa alasannya ia membuat Sanji marah dan memukulnya. Ia rasa mereka kekurangan informasi. Sanji dan lainnya akan bergegas keluar dari tempat ini. Beruntungnya Franky bisa menghancurkan besi itu menggunakan lasernya. Alhasil mereka bisa kabur dari tempat tersebut. Tetapi sebelum pergi, Sanji pun merasa kasihan dan membawa Kinemon juga. Dengan alasan agar Kinemon bisa keluar dari tempat ini dan melanjutkan tujuannya. Namun sesaat berjalan keluar, mereka dikejutkan dengan adanya anak-anak yang berukuran raksasa di suatu tempat. Awalnya mereka menghiraukannya saja. Tapi setelah ada beberapa anak yang terdengar seperti minta pertolongan, Nami yang memiliki sifat keibuan pun berhenti. Nami mengatakan, ia ingin menyelamatkan anak-anak ini. Dengan alasan anak tersebut ingin menemui keluarganya kembali. Namun sekarang mereka berada dalam kondisi yang genting pula. Yang mana para musuh mencoba untuk menangkap mereka. Alhasil Sanji dan Franky mencoba untuk melawan mereka. Sementara Koppa dan Nami akan membawa anak-anak tersebut untuk keluar dari tempat ini. Singkat cerita, Sanji dan Franky berhasil mengalahkan mereka. Tapi ada satu hal yang aneh, bahwa di balik topeng tersebut bukanlah manusia melainkan setengah hewan. Scene pun beralih ke sisi Luffy. Yang mana saat itu mereka dikejutkan lagi dengan adanya bagian tubuh yang tersangkut di naga tersebut. Yang tak lain adalah bagian tubuh dari Kinemon. Sesaat melepaskannya dari naga itu, Merak sangat terkejut lantaran hanya setengah tubuh saja yang terlepas. Bukan hanya itu saja, bagian tubuh tersebut bisa bergerak dan berbicara. Seketika melihat hal itu, Luffy sangat terkejut dan senang hingga ia sempat bermain dengan tubuh tersebut. Luffy yang bermain dengan tubuh itu menamainya dengan Centaurus, mengingat ia memiliki 4 kaki. Setelah lama bercanda, Zoro menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di mana di sisi pulau tersebut, ada bagian pulau yang penuh dengan salju. Jadi benar apa yang dikatakan orang yang sebelumnya bahwa ada tempat yang dingin. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya pun akan pergi ke sana untuk mencari tahu. Tapi sebelum pergi ke sana, Usopp melihat sesuatu keanehan dari tempat tersebut. Ternyata itu adalah manusia setengah burung. Karena ketakutan, ia pun mengikut Luffy yang berangkat ke sisi pulau tersebut. Berikutnya Luffy mendapat kabar dari Brook bahwa Namai dan lainnya diculik di Pulau As. Mendengar hal itu, Luffy dan lainnya bergegas pergi ke sana secepat mungkin. Pada sisi Brook yang bosan menunggu, ia menemukan masalah. Yang mana ada bagian tubuh memakai pedang yang mencoba menyerangnya. Tak lain juga adalah bagian tubuh dari Kinemon. Brook yang ketakutan pun menyerangnya hingga ke tepi danau. Dan beruntungnya pula tubuh dari Kinemon malah terjatuh ke danau. Ia pun merasa dengan danau itu Brook berinisiatif untuk menjemput Luffy dan lainnya. Di samping itu, Luffy, Zoro, Usopp, dan Robin mendapat masalah besar. Di mana seseorang yang bernama Cahige menyerang mereka dalam keadaan di tengah danau.
Tapi beruntungnya pula Brock yang baru tiba langsung menolong mereka. Seperti yang dikira, Luffy dan lainnya menghajar Cahige dan kelompoknya untuk mengambil baju tersebut. Mengingat pulau ini sangat dingin, sangat beda dengan pulau sebelumnya. Selesai dari itu, Luffy dan lainnya bergegas untuk menuju ke tempat dari Nami. Di tepi pulau diperlihatkan kalau Smoker sudah sampai. Misteriusnya mereka mendapati ada gas beracun yang mengelilingi pulau. Karena penasaran, mereka pun menerobos masuk dengan menghancurkan dinding es yang ada di sana. Dan akhirnya mereka sampai di depan laboratorium. Anehnya pula daerah di sekitar situ tidak ada gas beracun. Hal itu semakin membuat mereka curiga dan berniat untuk masuk ke dalam. Nah, kabar dari Smoker masuk membuat kepala tempat ini yang bernama Master marah. Jadi terlihat kalau di pulau ini ada orang yang mengendalikan semuanya. Lalu Master ini meminta bantuan dari orang yang tak asing, yaitu Trafalgar Law, yang sekarang menjabat sebagai Shichibukai. Ia bisa menjadi Shichibukai lantaran ia mengambil ratusan jantung dari bajak laut. Oleh karena itu, ia bisa menjadi Shichibukai. Dalam kilas kelanjutannya belum dijelaskan apa rencananya. Yang pastinya sebelumnya, ia sangat bertolak belakang dengan pemerintahan. Nah, Smoker yang mengetahui kalau Law berada di tempat ini sangat terkejut. Mengingat siapapun tidak boleh berada di sini termasuk Shichibukai. Lalu memperingatkan mereka untuk pergi karena di tempat ini tidak siapapun. Bersamaan pula mereka dikejutkan dengan adanya Nami, Sanjay dan lainnya keluar dari tempat ini. Seketika Law langsung panik. Paniknya lagi, Sanjay dan lainnya pun masuk ke dalam dan mencari jalan keluar lain. Lantaran di luar ada angkatan laut. Tampaknya Law tidak membiarkan mereka pergi begitu saja dengan cara menukar jiwa dari mereka. Alhasil Franky menjadi Nami, Sanji menjadi Copper. Begitu pun dengan yang lainnya saling bertukar jiwa. Karena hal itu, mereka menjadi bingung. Akan tetapi mereka harus tetap pergi dari sini secepat mungkin. Mengingat kondisi yang tidak menguntungkan. Sedangkan di luar bangunan Law dengan cepat menghancurkan kapal dari Smoker. Tujuannya, agar mereka tidak bisa pergi dari pulau ini. Alhasil terjadilah pertarungan 2 lawan 1. Namun tak berapa lama pertarungan Tashigel langsung kalah telak karena tebasan pedang dari Law. Seketika hal itu membuat Smoker menjadi marah. Lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun Law yang sekarang sangat berbeda dengan Law yang dulu. Kekuatannya jauh lebih meningkat. Itu terbukti dengan mengalahkan Smoker. Dengan cara yang tidak masuk akal, yaitu mengambil jantung dari Smoker. Atas hal itu Smoker langsung tergeletak lemas. Bersamaan pula Luffy dan lainnya juga datang ke tempat itu. Dari kejauhan Luffy melihat Law. Lalu dengan rasa senangnya Luffy berterima kasih atas pertolongannya 2 tahun yang lalu. Nah, pembicaraan mereka berhenti ketika Tashigi yang marah menyerang Law. Law yang merasa kasihan pun menukar jiwanya dengan Smoker. Dan itu akan menghentikan mereka sejenak. Ia merasa keadaan di sini terlalu ramai. Law meminta Luffy untuk menemuinya di belakang bangunan. Lantaran semua temannya ada di sana. Di suatu sisi di markas pusat Master yang mengetahui kalau Smoker telah mengetahui kebenaran di pulau ini cukup marah. Lalu muncul asisten darinya, yaitu Monet. Nah, penampilan dari Monet sangatlah aneh, yaitu manusia setengah burung. Yang tak lain ialah yang dilihat oleh Usopp sebelumnya. Di sini pula Monet memberi kabar buruk bahwa kelompok topi jerami juga tiba dan berulah di pulau ini. Namun Master terlihat tenang-tenang saja lantaran ia memiliki seseorang yang bisa mengatasinya, yaitu Joker. Namun belum dijelaskan siapa itu Joker. Yang pastinya Master akan merencanakan sesuatu agar kelompok dari Smoker dan Luffy harus dihabisi. Singkat cerita, akhirnya Luffy dan lainnya berkumpul kembali. Selepas dari mereka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya.
Kabar baiknya sekarang salah satu tubuh dari Kinemon menyatu kembali. Jadi tinggal satu bagian Gian saja yang kurang. Yang tak lain tubuhnya terjatuh ke danau. Dan semua telah jelas kini mereka kekurangan informasi tentang Master. Lalu Luffy mengorek informasi dari Cahige mengenai siapa itu Master. Cahige menjelaskan kalau Master adalah orang yang sangat baik. Mengingat dulunya saat bajak lautnya mendapat masalah yang besar, ia pun terdampar di pulau ini. Nah, menyakitkannya lagi ketika kakinya putus akibat hal itu. Ia sangat sedih. Tapi setelah bertemu dengan Master, kesedihannya itu menghilang. Yang mana ia diberi kaki palsu dari binatang. Lalu dengan kebaikan itu Cahige sangat menghormatinya sampai sekarang. Mendengar hal itu Luffy dan lainnya salah paham tentang apa yang terjadi. Selepas mengetahui semuanya, Sanji Zorobrod akan pergi mencari bagian tubuh dari Kinemon yang satunya lagi. Mengingat jika tidak menemukannya, maka semua akan menjadi terhambat. Di sini juga baru terungkap kalau yang membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian adalah Law. Selain itu terungkap tujuan dari Kinemon, ternyata ia sedang mencari anaknya yang bernama Momonosuke. Tapi anehnya Momonosuke tidak bersama dengan anak-anak tersebut. Sementara Luffy dan lainnya akan menunggu anak-anak di sini, ia kedatangan dari Law. Di sela-sela itu Chopper mencoba menganalisis penyakit dari anak-anak tersebut, terutama Mocha. Singkat cerita, Chopper menemukan penyakit yang mengejutkan. Yang mana Moche dan lainnya telah menjadi uji coba mengerikan, yaitu merubah anak-anak menjadi raksasa. Benar saja, tiba-tiba Moche dan lainnya berteriak kesakitan. Mocha yang berontak mengatakan untuk mengambilkan permen milik Master. Dengan itu semua penyakitnya akan sembuh. Menyadari hal itu, Chopper sangat marah karena apa yang dilakukan oleh Master sangatlah keterlaluan. Oleh sebab itu ia meminta Luffy untuk mengambil obat dari Master. Tentunya juga menanyakan obat tersebut. Alhasil Luffy dan Franky akan pergi ke sana. Di suatu tempat akhirnya Smoker dan Tashigi tersadar. Lalu saat itu Smoker menyadari sesuatu dari lambang Seichi di pulau ini. Yang berarti, ada satu nama yang cocok di pulau ini, yaitu Caesar Clown. Mengapa demikian? Karena dulunya Caesar adalah mantan ilmuwan bersama Vegapunk, ilmuwan terbaik di dunia. Jadi dulunya tempat ini adalah salah satu tempat penelitian dari Angkatan Laut. Sementara itu Law sedang berdiskusi dengan Master atau Caesar. Di situ terungkap kalau tujuan Law di pulau ini yaitu untuk mencari sesuatu yang berharga yang ada di pulau ini. Tentunya hal itu adalah tujuan utama darinya. Jadi ia meminta Caesar untuk mengizinkannya untuk menelusuri pulau ini. Sebagai gantinya ia harus mengeluarkan jantungnya sebagai jaminannya. Lantaran Lawa adalah seseorang yang licik. Selain itu Caesar menjelaskan kalau ia sedang meneliti percobaan untuk membuat anak-anak menjadi raksasa. Tapi sayangnya anak itu telah diculik oleh Mugiwara, tentunya ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan berikutnya, ia akan meminta bantuan dari monster terkuat yang ia miliki.